Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspirasi dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Atas kesempatan yang diberikan saat ini kita akan mendalami cerita lebih lanjut tentang kisah inspiratif dari UNU Yogyakarta. Ada program namanya Lailatul Qadri, belajar pemrograman sepanjang bulan Ramadan. Telah hadir bersama kita Bapak Suhadra, Dekan FTI UNU Yogyakarta bersama Mas Anis, PJ Kegiatan, Mbak Isti sebagai panitia dan rekan-rekan panitia dari UNU Yogyakarta. Pak Suhadra, langsung saja ini Pak. Bisa dikisahkan sekilas nggak Pak, apa itu bootcamp ini? Oh ya, jadi gini Mas, ide awalnya itu begini, kan kita ini kan selama 2 tahun ini kan pandemi ya, jadi relatif perkuliahan secara langsung, tatap muka langsung itu hampir bahkan tidak ada, kira-kira begitu. Nah, ini dari pengamatan kita, pasti saya kira di sekolah manapun, di kuliah manapun itu akan mengalami gap kompetensi yang seharusnya dipenuhi kalau itu tatap muka secara langsung. Artinya online itu belum bisa seefektif kalau itu langsung. Nah, dari hasil evaluasi itu maka dalam rangka mengisi gitu ya, full dari kebutuhan kompetensi itu, maka kita lakukan satu kegiatan khusus untuk mengisi gap itu. Nah, dan dalam dunia IT itu bootcamp itu sesuatu yang sangat biasa dilakukan. Nah, karena ini adalah teman-teman pesantren, maka biasanya waktu yang agak longgar di pesantren itu adalah di bulan Ramadan. Nah, sehingga full day betul setiap hari kita bisa lakukan. Kita melakukan bootcamp, mereka belajar pemrograman ya, mulai dari front end, back end, kemudian mereka juga memantapkan dalam mempelajari database dengan case-case yang ada di pesantren. Nah, dari situ diharapkan mereka bisa langsung mendapatkan case yang nyata dan pembelajaran itu juga lebih cepat diserap karena intent selama kurang lebih 184 jam. Itu kalau dalam dunia engineering itu setara hampir ya kalau P-nya itu P2, kalau PQR gitu dalam engineering itu ada penilaian untuk rekognisi lampu itu P-nya itu sudah 2 kira-kira dalam pelatihan ini. P2, Q-nya 2, R-nya itu ini kayak bukan fundamental tapi ya lanjut lah, mungkin Q-nya 3. Jadi itu lumayan banyak itu. Kalau ya minimal 6 SKS lah itu minimal sekali. Jadi lumayan, tapi karena intent, case langsung itu lebih efektif. Nah, di perkuliahan ini nanti lebih detail nanti kesan-kesannya mahasiswa seperti apa. Paling tidak kita mendapatkan dari praktek ini kita itu mendapatkan skill pemrograman dan juga skill manajemen project. Mereka berkoordinasi secara berkelompok, ada project yang dilakukan, kemudian mereka mereport juga. Jadi kalau melakukan project udah simulasi nyata lah. Projectnya ada, skillnya di up, kemudian manajemen projectnya juga dilakukan selama kurang lebih 23 hari ya. 23 hari. Nanti secara detail ini Mas Anies bisa menggambarkan, tapi paling tidak saya merasa optimis kalau model ini bisa dilakukan itu ya lulus dari UNU itu dia sudah benar-benar bisa create something lah, kira-kira gitu. Create something. Karena kalau pengalaman selama ini itu kan mahasiswa kalau hanya kuliah biasa itu agak berat. Nah, tapi ini menjadi sesuatu yang berbeda. Saya kira itu nanti Mas Anies bisa menambahkan ya. Baik Pak, ini tadi juga sudah dijelaskan tentang apa saja yang dilakukan, harapannya dari UNU Yogyakarta. Mungkin satu pertanyaan terakhir dulu Pak untuk Pak Syuhada. Tentang makna dari nama Lailatul Qadri Pak. Ini yang juga menarik netizen Pak.
Oh ya ya. Biar jawab Mas Anies saja, Lailatul Qading gitu kan. Nah, Nah, Mas Adis, pertanyaan pertama, mana dari nama Lailatul Qading ini, Mas? Jadi gini ya Mas ya, bootcamp ini kan pelatihan ya. Jadi pelatihan yang memang sengaja kita lakukan secara intensif gitu ya, dan waktunya juga nggak banyak. Tadi latar belakangnya sudah disebutkan sama Mas Hada terkait dengan perkuliahan pandemi ya. Yang namanya teknik kalau seandainya perkuliahan online kan tidak maksimal, makanya kita perlu bootcamp, ada pelatihan khusus ya. Kemudian waktunya juga nggak banyak, kita lakukan secara intensif. Kemudian kita sudah siapkan materi-materi atau katakanlah rencana pembelajaran selama bootcamp. Nah itu harapannya itu mahasiswa atau peserta yang ikut bootcamp itu ya kita langsung berani bisa membuat aplikasi yang harapannya itu bisa dimanfaatkan oleh pesantren pada khususnya, kemudian masyarakat umum pada umumnya. Nah kemudian nanti di dalam bootcamp itu kita juga langsung mencari permasalahan yang ada di pondok pesantren, kemudian diharapkan langsung bisa kita carikan solusinya seperti itu. Dan banyak masalah-masalah yang sudah kita temukan, kemudian sudah kita mencoba untuk carikan solusinya dalam bentuk sebuah aplikasi. Nah, kenapa kok di sini ada istilah Lailatul Qading gitu ya? Nah, kebetulan kan ini bulan puasa gitu ya. Nah, bulan puasa itu biasanya di 10 hari terakhir itu lah ya Lailatul Qadar gitu ya. Kita plesetkan jadi Lailatul Qading karena realitasnya setelah mereka itu sehari itu 8 jam, dari jam 8 sampai jam 4 itu terus-menerus selama 23 hari, ternyata malamnya itu ya mengerjakan tugas-tugas ya sambil ya istilahnya ya menunggu Lailatul Qadir apa coding. Nah, jadi hanya plesetan aja sebenarnya. Karena pas kebetulan aja itu ya bulan puasa. Dan ini Mas, biasanya mahasiswa atau santri di pondok ini kan biasanya kan ngaji posonan. Nah kita sudah mencoba merubah ngaji posonan yang biasanya ngaji kitab, kita ganti menjadi ngaji tentang IT, kaitannya dengan membuat sebuah aplikasi atau pemrograman. Nah seperti itu. Jadi tujuannya macam-macam ya. Ya kalau tadi masalah kuliah yang online yang kurang maksimal ya kan. Kemudian kita mencoba mencari waktu mana yang paling pas, ternyata ya di posonan itu ternyata yang mereka yang biasanya itu ngaji kitab. Nah ini kita ganti ngaji coding sehingga kita ya harapannya bisa meraih Lailatul Qading itu tadi. Allah, terima kasih Mas Anies. Ini sudah diceritakan tentang latar belakangnya lengkap. Terus kita akan berlanjut ke suka duka ini Mas dalam pelaksanaan. Suka duka. Oh suka duka. Nah, kalau suka duka ini nanti yang mahasiswa bisa jawab ya mahasiswa nanti. Oke, Ya. baik. Kalau Jadi, dari segi tapi ini Mas, saya sangat beri apresiasi yang tinggi pada mahasiswa atau peserta itu dari awal sampai akhir mau penutupan ini jumlahnya 100%. Jadi tidak pernah ada yang absen. Dari jam 8 sampai jam 4 sore itu tidak ada yang berani pulang. Bahkan malamnya itu tadi ya itu karena puasa Lailatul Qading lagi. Jadi mereka mengerjakan tugas-tugas untuk besok itu bisa start bareng lagi gitu. Nah gitu. Lah masalah suka dukanya mungkin ya gimana ini yang bisa jawab ini mungkin ini sini biar kita ajak ke sini. Suka duka. Mbak Isti. Ini Mbak Isti. Nah, agak biar kelihatan. Kelihatannya nggak ada dukanya Mas, suka terus. Alhamdulillah. Lah wong biasa melek. Mbak Isti, bisa dikisahkan nggak Mbak suka duka selama mengikuti bootcamp ini? Sepertinya kalau untuk dukanya minim sekali Kak, ini Kak suka terus di sini. Alhamdulillah selama mengikuti Lailatul Qading, saya pribadi dan teman-teman saya yang merasakan sendiri itu alhamdulillah banyak sukanya karena pertama memang kebanyakan dari kami itu tidak mempunyai basic Lebih pede Mas. Ya ini lebih pede ya untuk mengakui kami jurusan informatika gitu Mas. Karena memang beberapa dari kami itu kan tidak mempunyai basic IT. Jadi kesulitan kami selama
online itu kami memang sangat kurang dalam prakteknya. Ilham Sefi, Mas. Jadi kami sangat senang dengan adanya bootcamp. Kami dibimbing penuh dengan mentor-mentor yang sangat keren, pokoknya sabar banget menghadapi kami ini. Dan alhamdulillah dengan waktu yang singkat menurut kami bisa lebih pede atau lebih istilahnya bisa membuat, tapi belum sempurna, membuat ya seperti website atau aplikasi kecil-kecilan, nah kayak gitu. Kalau untuk dukanya insya Allah tidak ada. Pasti sebelum kita pindah lagi, tadi masih ada satu pertanyaan yang bikin penasaran ini. Tadi Pak Syuhada, Mas Anies juga sudah cerita ada case-case yang dibangun di teman-teman ini berdasarkan case yang ada di pesantren. Bisa dikasih contoh satu nggak Mbak Isti? Okay. Salah satunya adalah di sini kami membuat aplikasi monitoring tahfidz. Jadi di pondok pesantren kami ini kan alhamdulillah program unggulannya itu menghafalkan Quran atau biasa disebut dengan tahfidz. Dan penyimak ataupun pengasuh sendiri itu masih ketika mengecek hafalan santri dan sebagainya itu masih manual, masih dengan coretan-coretan tangan seperti itu. Nah, kami berharap agar lebih mempermudah penyampaian informasi ke wali santri atau mempermudah penyimak atau pengasuh dalam mengurus tahfidz, mengurus data-datanya mungkin karena ada ratusan santri yang mengikuti program tahfidz ini. Jadi mempermudah untuk pengkoordinatornya, mengkoordinasinya. Oke, terima kasih Mbak Isti. Mbak Isti, Mas Anies, saya izin ada satu pertanyaan penutup ini, cocoknya untuk Pak Syuhada. Oh, ya Pak, untuk gitu. Mungkin Bapak berkenan memberikan pesan-pesan ini Pak, bagi pemirsa yang menyimak video ini nantinya dan membaca berita, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan terkait acara ini Pak? Yang jelas, pendekatan pembelajaran dengan berbasis proyek, kasus, pendekatan bootcamp itu sangat mutakhir lah dan cocok untuk model pendekatan pembelajaran teknologi. Mahasiswa yang sudah terbiasa, bahkan santri pun yang mereka sebenarnya biasanya ngafal Quran, belajar ini pun bisa dilakukan dengan cepat. Artinya ini sesuatu yang bisa dilakukan, khususnya mungkin di kalangan pesantren, kalau kita ini kan sedang mengejar ketertinggalan. Kalau saya bilang sekitar 30 tahun kita ketertinggalan dengan teman kita, ya taruhlah Muhammadiyah yang sudah lebih maju kira-kira itu. Tapi kita bisa mengejar itu dengan waktu cepat, dengan metode cara seperti ini. Pesantren melakukan bootcamp teknologi dan lain sebagainya, itu insya Allah dengan waktu cepat kita sudah bisa mengejar ketertinggalan, dan ini saya kira langkah maju untuk pembangunan Indonesia ke depan. Saya kira itu, dan UNU siap untuk mengawal itu. Masya Allah. Terima kasih Pak Syuhada, Dekan FPI UNU Yogyakarta, beserta Mbak Anies, Mas Anies, Mbak Isti, dan segenap tim panitia. Terima kasih, matur sembah nuwun atas kesempatannya. Salam hormat ya untuk rekan-rekan di Wonosari. Matur nuwun Mas Ilham.